Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan berkati kami dengan kesehatan kekuatan yang baru. Biarlah Tuhan dengan kesehatan yang Tuhan berikan ini kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Teman-teman, beberapa bulan yang lalu sempat viral tentang arisan sosialita di Pondok Indah. Pernah yang dengar nggak? Kenapa viral? Apakah itu karena yang ikut arisan itu orang-orang sosialita, kaum hawa, ya, ibu-ibu atau tante-tante yang borju? Kenapa? Ya, bukan sekedar itu suatu arisan saja, ternyata bukan sekedar itu hanya kumpul-kumpul, ya, hanya kumpul-kumpul saja, tidak. Ternyata di dalamnya itu ada sesuatu yang sangat mengerikan. Tetapi sebelumnya kita akan baca firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Saya akan membacanya demikian. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 bunyinya, janganlah kamu sesat, ya, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maksudnya apa ini? Ya. Mungkin bisa jadi kita ini sebenarnya tidak terlalu suka keluyuran atau tidak terlalu suka ikut-ikutan teman, ya, tetapi karena komunitas kita, ya, lingkungan dan kelompok kita bermain itu adalah orang-orang yang suka keluar malam, mau nggak mau kita nggak enak kalau nggak ngikuti, dan kita harus ikut, ya. Itu yang dimaksud dengan kita sebenarnya punya kebiasaan yang baik, tapi karena lingkungan, pergaulan yang tidak baik, kalau kita nggak kuat, kita bisa terseret. Maksudnya begitu, ya. Nah, kita kembali lagi pada arisan yang lagi viral waktu itu. Teman-teman sempat baca, ya, sempat mendengar tentunya, ya. Kenapa viral? Ternyata itu arisan bukan sekali dua kali dilakukan. Dan rupanya arisan itu sudah 15 kali diadakan setiap setahun sekali. Dan tahun ini 2021 itu yang ke-16 rencananya akan digelar di Pondok Indah. Tapi ternyata keburu, sudah heboh masyarakat, kepolisian sudah turun tangan. Kenapa? Karena di dalamnya bukan sekedar arisan. Ternyata di dalam arisan itu harus ada nanti suatu acara itu yang tidak boleh dihadiri oleh kaum Adam, ya, harus Hawa saja. Nah, di tengah-tengah puncak acara itulah akan ada eksekusi, ya. Apakah eksekusi itu karena kita ngocok keluar nama kita dapat uang? Tidak, teman-teman. Dan ternyata yang dieksekusi itu adalah manusia, berondong lagi. Nah, ya, mau diapakan? Biasanya kan yang kita tahu itu mereka berondong itu akan diperlakukan, ya, maaf kata, ya, yang tidak baik. Tetapi ternyata dieksekusi itu dalam satu pengertian adalah anak muda ini harus dibunuh, darahnya diminum rame-rame dengan ibu-ibu yang ikut arisan itu tadi, ya, arisan sosialita itu tadi. Mereka harus minum, setelah itu tubuhnya akan dicincang dan dimakan, disantap bersama-sama. Kebenarannya benar apa tidak sama-sama kita tidak tahu, tetapi yang pasti saat ini polisi sedang menyelidiki. Nah, teman-teman, tadi dikatakan oleh ayat 1 Korintus 15 ayat ke-33 mengatakan, ya, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan kita yang baik. Ya. Setelah ibu baca, ya,
dari MC-nya itu menjelaskan bla 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 bla. Nah, rupanya para anak muda yang dijadikan eksekusi itu bermacam-macam. Mengapa dia rela dan dia mau untuk dieksekusi oleh kaum Hawa ini? Ada yang karena ekonomi, ya, membantu orang tua. Ada yang karena memang hidupnya itu di metropolitan, dia harus hidup mewah, sementara tidak ada pekerjaan, ya. Tetapi kebiasaan mewah ini dia ingin terus nikmati, sudah dia masuk dalam menyerahkan dirinya untuk urutan keberapa dieksekusi. Selain itu, ada juga memang sengaja dijebak, ya. Dijebak, nanti dilaporkan polisi. Setelah itu kaum Hawa ini akan mengeluarkan mereka, menebus mereka. Nah, untuk balas budinya dia harus mau menyerahkan hidupnya. Ada bermacam-macam. Nah, kenapa anak muda ini mau melakukan hal itu? Istilahnya hal yang konyol gitu ya. Hal yang konyol itu di mata kita tentunya. Hal yang konyol karena itu, ya. Salah satu contoh yang Ibu terangkan tadi, mereka ingin hidup mewah, punya mobil, punya rumah, punya segalanya, tetapi tidak mau kerja keras. Ada orang, kamu mau nggak dapat ini, dapat ini, dapat ini, nggak usah kerja keras, ya, mau. Bagaimana ini? Keluargaku di kampung lagi sakit, ibu bapakku, untuk mendapatkan uang susah. Bagaimana? Ini ada pekerjaan. Nah, lingkungan itu mengajak kita untuk begitu karena kondisi dan iman yang tidak kuat, akhirnya dia terseret, ya. Nah, itulah sebabnya tadi dikatakan pergaulan yang buruk itu, ya. Ada beberapa hal yang teman-teman juga termasuk ibu harus pertimbangkan dengan baik, ya. Semakin kita mempertebal iman kita, semakin kita membuat hati kita dekat kepada Tuhan, semakin kita ada komunikasi dengan Tuhan, itu yang terutama. Itu yang membuat kita bisa berpikir secara logika. Mana yang baik, mana yang tidak, secara bijaksana. Ya. Selain itu kita bisa menghabiskan waktu untuk saat ini supaya tidak boring, supaya tidak ikut-ikutan teman, untuk melakukan hal-hal yang produktif. Contohnya, ya, membantu ibu bapak membuat hidroponik, ya, lalu membuat taman-taman kecil, memperdaya gunakan barang-barang yang tadinya harus dibuang, didaur ulang. Itu kan kegiatan yang produktif, ya. Sehingga kita akan betah di rumah, ya, dan kita tidak ikut-ikut hal-hal yang tidak baik yang teman-teman kita akan bawa. Kalau kita terseret, apakah salah jadi teman-teman kita? Kita juga bersalah. Kenapa kita mau? Nah, itulah pentingnya kita punya hubungan dengan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, dan kita dekat dengan mamah papa kita yang ada di rumah. Kita membuat rumah itu adalah istanaku, sehingga kita tidak mudah terbawa dan terseret oleh ajakan teman-teman yang itu akan merugikan diri kita tentunya, ya. Oleh karena itu, biarlah apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di kota Korintus ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak menjadi bagian anak-anak muda yang gampang terseret oleh pergaulan-pergaulan yang itu akan menyengsarakan diri kita sendiri. Puji Tuhan, semoga pelajaran arisan sosialita ini, ya, teman-teman akan ingat selalu kalau diiming-imingi itu apa ya? Digoda-goda, kita tidak mudah tergoda. Karena apa? Karena kita tahu berkat itu datangnya dari Tuhan dan kita harus kerja keras. Kalau gratis, tidak ada di dunia ini yang gratis, kecuali kasih Tuhan dan anugerah Tuhan Yesus. Tetap semangat belajar, jangan mudah diajak oleh teman-teman yang lain yang tidak ada artinya, tetapi kita tetap fokus di rumah, jaga kesehatan,
jaga diri kita dengan baik, kumpul dengan keluarga kita, di rumah saja kalau tidak penting. Nggak perlu keluar. Ya, selamat pagi, Tuhan memberkati. Semoga pada pagi hari ini mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan dan kerjakan untuk masa depan kita. Puji Tuhan, selamat pagi. Amin.